Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah transformasi geometri rotasi ya yang disiarkan di TVRI Kamis tanggal 14 Mei. Kita akan membahas soal-soal yang muncul di situ ya. Wah, teman-teman, ternyata ketika kita mengedit foto kita di HP sekarang kita sekarang menerapkan transformasi geometri. Nomor 1 ya, jelaskan satu contoh bagaimana sebuah transformasi geometri diaplikasikan ketika kamu mengedit foto di telepon genggam. Nah, ini sebagai ganti HP ya, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop ya, dan fotonya adalah foto ayam. Oke. Ya, kita bisa mengedit foto ini. Ini adalah transformasi geometri translasi ya. Di sini saya paskan di sini dulu ya. Oke. Jadi kita akan mentranslasikan. Nah, ini saya translasikan. Di translasi itu digeser, bisa geser ke atas, bisa geser ke bawah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini translasi. Ya. Kalau rotasi ya, untuk keperluan rotasi ini kalau di Photoshop Ctrl T transform. Nah, ini transformasi. Ya, kalau besar kecil ini namanya dilatasi. Ya, didilatasi itu dibesar, dikecilkan ya. Oke, misalnya ya saya paskan di sini ya. Ini mau saya putar. Ini rotasi ya, diputar gini, diputar di pusatnya ya. Di dalam Photoshop kalau kita ingin memutar ini tepat di sumbu koordinat, ini dipindahkan ininya. Nah, ini kita translasikan ya, dengan pusatnya adalah sumbu koordinat ya, rotasi maksud saya. Ini diputar searah jarum jam. Kalau di matematika itu kalau berlawanan arah jarum jam ini yang positif, ini arah positif ya, ini adalah arah negatif. Nah, ini adalah rotasi ya. Terlihat di sini kalau kita rotasikan seperti ini ya, pojok-pojoknya koordinatnya berubah, tetapi luasnya tetap sama ya, luasnya tetap sama, gambarnya ukurannya tetap sama ya. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan yang ini ya, ini oke, please gitu ya, misalnya di Photoshop. Ini menjawab pertanyaan ini, jelaskan satu contoh bagaimana sebuah transformasi geometri diaplikasikan ketika kamu mengedit foto. Jadi ketika kita mengedit foto, yang bisa kita lakukan di zoom. Di zoom artinya atau zoom out atau zoom in ya. Di zoom ya, di zoom ini bisa out atau in. Kalau zoom out itu dikecilkan. Kalau zoom in itu dibesarkan. Nah, zoom out atau zoom in ini keduanya adalah kalau di transformasi geometri ya, ini adalah dilatasi namanya. Dilatasi. Atau digeser ya, geser kiri, geser kanan tadi adalah translasi. Atau diputar adalah rotasi. Ya, jadi saat kita mengedit foto kita bisa zoom in, zoom out atau dilatasi ya, dibesar kecilkan, bisa digeser kiri kanan atau diputar, rotasi. Oke, kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Nah, Ani menggambar sebuah bangun datar ya, kemudian dia merotasikan bangun tersebut di pusat O sejauh sudut tertentu. Ani menyatakan hasil bayangan yang ia peroleh persis sama dengan bangun yang ia gambar, baik untuk ukuran atau posisi bangun. Apakah hal tersebut mungkin terjadi? Jelaskan. Ya, apabila ya, jadi ukuran sama apabila proses yang dilakukan adalah untuk dilatasi dan rotasi. Ya, kita perhatikan untuk dilatasi dan rotasi ya, di sini ini dilatasi geser kiri, geser kanan, ukurannya sama. Ya. Kalau rotasi, untuk merotasi di Photoshop ya, caranya adalah di Ctrl T, transform. Ya. Dirotasi seperti ini ukurannya sama. Tetapi kalau dilatasi ya, seperti ini ukurannya beda, luasnya pasti beda. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Untuk dilatasi dan rotasi iya ya, tetapi tidak untuk
Oh, maaf. Ya, untuk ini bukan dilatasi, translasi atau pergeseran. Ya, translasi, rotasi. Oh, satu lagi. Ada pencerminan. Ya, pencerminan, refleksi atau pencerminan. Nah, ada yang kurang tadi. Diputar, rotasi, dicerminkan atau refleksi. Nah, contohnya seperti ini kalau refleksi. Ya, tetap kita gunakan ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y gini. Lah, di sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ya, adalah seperti ini. Nah, seperti ini, ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Ininya harus tetap sama ya ukurannya. Nah, kalau cerminkan itu pencerminan. Kemudian kalau kita mana ini ke sini lagi ya, refleksi dicerminkan. Oke, kita akan ke sini. Ya, apakah hal tersebut mungkin terjadi? Ya, ya, tidak untuk dilatasi. Dari dilatasi jelas apakah mungkin terjadi dilatasi jelas berubah. Ini menggambar sebuah bangun datar, kemudian ia merotasikan bangun tersebut dengan pusat O sejauh sudut tertentu, ya, yang menyatakan hasil bayangan diperoleh persis sama dengan bangun yang digambar. Ya, jelas iya ya. Di sini adalah rotasi. Kalau rotasi jelas iya. Ya. Ya untuk rotasi, ya. Jadi jawabannya ya. Apakah hal tersebut mungkin terjadi? Ya, mungkin. Ya, jelaskan jawabanmu karena ukurannya tidak berubah. Ya, jadi misalnya ini untuk khusus menjawab ini ya, biar kita tidak kemana-mana. Jelaskan karena ukuran panjang dan lebar tidak berubah. Dan bentuknya juga kongruen. Oke. Kita pada soal berikutnya. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat ini dan dipetakan oleh rotasi sejauh 90 derajat. Ya. Bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut jika dibandingkan dengan segitiga ABC? Ya, sebagai ilustrasi saya gunakan segitiga sembarang ya. Jadi ini apabila ini saya sembunyikan dulu, saya ganti dengan segitiga, sudah saya siapkan. Ya, misalnya kita punya segitiga, ya, seperti ini. Ya, kalau ingin kita rotasikan, ya, kita transformasikan. Ini agak saya besarkan sedikit ya. Ya, misalnya seperti ini segitiganya, ini saya pindah ke sini, pusatnya. Nah, di sini kalau kita putar, ya, segitiganya tidak ada perubahan. Ya, ukurannya tetap sama. Ya, ini sebagai ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk keperluan soal ini, ya, karena dirotasikan dengan pusat sejauh 90 derajat dan ini positif. Nah, untuk rotasi, ya, untuk rumus umum bagaimana bentuk segitiga ini dijawab dulu ya. Bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut dibandingkan dengan segitiga ABC? Sama, ya, sama. Artinya kongruen, sama atau kongruen. Ya, pertanyaan berikutnya ini saya naikkan aja. Ya, ternyata jawabannya pendek, jadi tidak perlu space selebar ini. Ya, sama, kongruen. Bagaimana bentuknya? Sama. Kemudian di sini apakah segitiga mula-mula dan bayangan segitiga rotasi memiliki ukuran yang sama luas? Jelaskan jawabanmu. Ya, untuk menjelaskan ini boleh juga kita dengan cara men-sketnya. Ya. Transformasi geometri untuk rotasi, rumus umumnya adalah gini. Di sini cos, ya, cos theta, di sini cos theta, di sini sin theta, di sini min sin theta. Kalau 90 derajat kita masukkan, cos 90 derajat adalah 0, ya.
di sini 0, di sini 1, di sini min 1. Kemudian titik-titik tersebut kita transformasikan. Ya, di sini ada titik, di sini ada 0, min 1, 1, 0. Ya, titik-titik ini masing-masing kita kita transformasikan. Ini ada 34, di sini ada 74, terus ada 71. Ya, ini akan menjadi, ya, bayangannya 3 min 4, ya, 0 kali 3 ini ada di garis bantunya seperti ini. Ya, untuk 3 dan 4-nya adalah 3 ditambah min 4, ya. 0 kali 3 tambah 0, ya. 0 kali 3 adalah 0, min 1 kali 4 adalah min 4. Di sini min 4. Untuk bawahnya di sini 1 kali 3 adalah 3. Ya, 3. Di sini untuk yang kedua, titik kedua, 0 kali 7 adalah 0, min 1 kali 4 adalah min 4. Ya, di sini 7. Di sini tinggal balik intinya, ya. Dibalik diminuskan. Ya, di sini adalah min 7, bentar. Di sini 0 min 4. Maaf, min 4. Di sini bukan min 7, min 4, di sini 7. Ya, 0 kali 7, 7. Ini dibalik, yang atas diminuskan, gitu aja, ya. Di sini min 1, 7. Ini adalah hasil transformasinya. Ya, asalnya adalah ini. Kalau kita gambar, ya, kita bikin sketnya. Kita bikin sketnya di sini. Oke, ini, ya. Di sini akan saya gambar untuk yang biru, ya. Ini yang biru. Titik yang pertama ini titik A, titik B, titik C, ya. A-nya 3,4. 1, 2, 3, ya. Ini 3, ini Y-nya adalah 4, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Oke, ini adalah A-nya. Terus B-nya 7, 4. Habis 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7. Terus 4, ke atasnya 4. Berarti di sini posisinya. Terus kemudian yang ketiga 7, 1. 7, 1. Ya, di sini. Ya, ini adalah segitiga yang biru. Oke, segitiga biru. Kemudian segitiga yang merah, hasil transformasinya min 4, 3. Min 4, min 1, min 2, min 3, min 4, ya. Min 4 di sini, kurang lebih min 4. Terus 3. 1, 2, 3. Di sini 3, ya. Min 4, 3. Terus kemudian min 4, 7. Min 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di sini. Min 4, 7, berarti titiknya ada di sini. Kemudian min 1, 7, min 1, 7 di sini. Segitiganya adalah yang ini. Ya, mari kita hitung luas segitiga biru, ya. Jadi luas segitiga setengah, luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Saya anggap mana alasnya, ini aja alasnya. Alasnya berarti dari 3 ke 7 ini 4, tingginya ini 1, 2, 3, 4 juga, ya. Ya. 1, 2, 3, tingginya 3. Jadi setengah, ya, kali 4, ininya 3. Setengah kali 4 kali 3, ini coret dapat 2, luasnya adalah 6. Ya, 6 satuan. Kita hitung yang merah, ya. Ya, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya bisa mana aja, ya. Setengah alasnya misalnya ini tadi 7, di sini 3. Di sini 3 berarti ini 4. Dari 1 ke min 4 adalah ini 3. Sama, ya. Setengah kali 4 kali 3, ini coret dapat 2, luasnya adalah 6. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa keduanya memiliki luas yang sama. Kalau kalian belum memahami cara perkalian matriks, ya harus bisa melihat playlist saya tentang matriks. Saya sudah membuat itu. Oke, ini adalah jawaban untuk edisi transformasi geometri rotasi. Kita akan ketemu di pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.